Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmizal Harta Mulia dengan NIM 4212411008 dari kelas Mekatronika Malam A semester 2. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan dan juga mendemonstrasikan praktikum 2 modul 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis komputer, yang mana di praktikum 2 ini kita akan membuat sebuah Windows application seperti yang ada di modul 2 ini, dengan tujuan mempelajari pembuatan aplikasi Windows Form di pemrograman C#, memahami penggunaan tools GUI pada C# dan dapat menggunakan percabangan dan operasi aritmatika pada C#, yang mana pada praktikum 2 ini kita akan membuat sebuah form untuk melakukan penggandaan tegangan dan juga untuk menghasilkan arus R1 dan arus R2 yang dihitung dari tegangan R1 dan R2 yang kita input, dengan cara membuat sebuah form yang nantinya akan berupa GUI atau ada tombol-tombol, ada menu-menu teksnya dan lain-lain seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai mengerjakan praktikum 2 ini. Pertama, kita buka Visual Studio 2022. Oke. Kemudian kita create a new project. Kita scroll ke bawah. Kita pilih Windows Form App Application. Ini Windows Form App. Pastikan yang ada simbol atau logo C#-nya. Kemudian kita klik next. Kemudian kita beri nama praktikum 2 Fahmizal seperti ini. Kemudian kita klik create. Nah, di sini secara otomatis dia akan muncul sebuah tampilan formnya, ya, form yang mana tempat GUI-nya nanti ketika programnya di running atau dijalankan. Nah, di sini kita akan mendekorasi atau menyusun fitur-fitur yang akan kita masukkan ke form ini. Ya, kita akan menambahkan seperti text box, group box, dan lain-lain. Dengan cara apa? Kita klik tulisan toolbox yang ada di pojok kiri atas ini. Nah, kemudian kita ketik saja di sini misalkan group box seperti ini. Nah, di group box yang pertama ini kita tulis dengan cara bisa kita klik kanan, kemudian properties ya. Nah, di bagian teksnya kita bisa beri nama menjadi input seperti itu. Kemudian kita copy paste saja group boxnya, kita geser ke bawah, kita beri nama output seperti itu. Kemudian di dalam group box input ini akan kita tambahkan sebuah label. Ya, kita klik toolbox, kemudian kita ketik label. Nah, label ini kita beri tulisan tegangan. Oke. Kemudian kita copy paste. Kita ubah menjadi R1.
kita copy paste lagi, kita ubah menjadi R2. Kemudian kita susun atau kita rapikan agar terlihat rapi dan enak untuk dibaca. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik toolbox dan kita tambahkan sebuah text box. Nah, kita tambahkan sebuah text box yang mana text box ini nantinya akan berisi inputan angka-angka yang akan kita olah. Nah, tak lupa kita tambahkan juga titik duanya ya, karena tadi belum ada titik duanya. Karena di sini belum ada titik duanya, kita tambahkan titik duanya ya. Dan kita copy paste. Oke, kita rapikan supaya terlihat rapi ya. Nah, kemudian tak lupa pula kita tambahkan sebuah satuannya nanti agar terlihat jelas tegangan ini satuannya apa, volt, resistansi ini satuannya apa, ohm, seperti itu. Dengan cara kita ketik saja di bagian propertiesnya, teksnya ini ingin kita ubah menjadi apa, seperti ini. Kita ganti menjadi ohm. Nah, pastikan semuanya tersusun dengan rapi. Nah, apabila tidak sengaja mengklik objeknya, maka kita bisa menghapusnya di program terlebih dahulu, dan yang bagian error ini bisa kita hapus juga, seperti ini. Yang bagian error ini bisa kita hapus juga. Nah, maka dia akan muncul kembali. Nah, bagaimana dengan group box yang output? Sama juga, kita perbesar, kemudian kita isi seperti menu-menu yang ada di atas ini. Nah, tinggal kita copy pastekan saja di sini. Kita copy pastekan saja. Nah, outputnya nanti akan berupa arus R1 dan arus R2 seperti ini. Nah, arus satuannya apa? Arus satuannya adalah ampere, sehingga kita ubah jadi A besar ya. Nah, yang selebihnya gimana? Tinggal kita hapus saja yang tidak terpakai, seperti ini. Nah, kita susun, pastikan semuanya rapi. Oke, kemudian kita tambahkan lagi
sebuah group box di sampingnya ya, yang mana group box ini nanti berfungsi untuk mengidentifikasi rangkaiannya, apakah rangkaian seri atau rangkaian paralel, dengan cara kita ubah menu yang ada di dalamnya menggunakan radio button. Nah, seperti ini radio button ya. Kita ubah tuh tulisan radio buttonnya menjadi seri. Nah, di sini nanti kita bisa pilih mau rangkaian seri atau rangkaian paralel. Seperti itu. Nah, seperti biasa kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita tambahkan checkbox. Nah, yang berfungsi untuk memilih fitur gandakan tegangan. Gandakan tegangan. Jadi kita bisa memilihnya nanti, mencentangnya jika kita ingin menggandakan tegangannya. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah button. Nah, button fungsinya apa? Ya, untuk menghasilkan outputnya nanti dengan cara kita mengklik buttonnya untuk melakukan pengolahan terhadap inputan angka yang kita masukkan. Nah, kita ubah menjadi apa? Menjadi hitung. Karena di sini kan formnya bertugas untuk menghitung nilai tegangan R1 dan R2 yang kita input menjadi output. Seperti itu. Jika sudah, buttonnya ini bisa kita ubah warna dengan cara kita scroll di bagian properties, kita scroll ke atas. Di bagian back color ya, kita bisa memilih ada yang warna grey, warna dark grey, apapun itu ya, kita pilih saja sesuai selera kita. Seperti ini, ada yang gelap, terang, dan bermacam-macam. Nah, seperti ini. Di sini kita pilih yang tidak terlalu gelap dan juga yang tidak terlalu terang ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita rapikan formnya ya menjadi lebih kecil sehingga tidak ada ruang yang mubazir. Nah, tulisan form satunya kita ganti karena ini aplikasi menghitung arus, maka kita ubah jadi menghitung arus. Nah, seperti itu. Kemudian saat kita start atau kita running, programnya sudah bisa berjalan, namun tidak bisa melakukan perhitungan. Kenapa? Nih, seperti ini ya, saat kita running, dia belum bisa menjalankan hitungan apapun karena belum ada program yang kita masukkan atau kita program di dalam atau di balik GUI ini. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana untuk memasukkan program di setiap GUI menu-menu ini? Nah, caranya kita klik yang bagian button ini, kita klik event yang logo petir ya, event. Nah, di sini banyak nih menu pilihannya. Kita pilih yang bagian klik. Mengapa?
Nah, karena artinya gini, ketika button ini nanti diklik menggunakan mouse, maka akan menjalankan sebuah program atau perhitungan inputan angka yang kita masukkan. Di bagian klik ini kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan sudah ada nih main programnya, main program utamanya. Nah, di bagian private void ini, metode button satu klik ini, kita akan mengisi programnya nanti di sini. Nah, namun sebelum itu, yang bagian button ini kita ubah dulu namanya. Nah, menjadi hitung. Seperti itu. Kita cek di main programnya. Kita ubah menjadi button satunya, kita ubah menjadi hitung. Seperti itu. Kita cek dulu apakah ini sudah tersambung dengan di sini terjadi error ya. Kita perbaiki dulu errornya dengan cara kita hapus terlebih dahulu. Kemudian ini juga kita hapus terlebih dahulu. Nah, kemudian kita cek lagi di properties. Sudah kita ubah menjadi hitung. Kemudian kita klik di event. Nah, seperti ini. Di metode hitung underscore klik ini, kita masukkan sebuah program ya. Programnya yang pertama kita ketikkan double V R1 R2 kemudian RT, seperti itu. Nah, mengapa? Karena nantinya V tegangan, kemudian nilai R1, R2, dan RT, R total, itu nanti tipe datanya adalah double, yang mana double itu artinya bisa bilangan berkoma. Kemudian kita ketik try. Nah, program try ini memiliki fungsi khusus, yaitu menempatkan segala program yang berpotensi untuk error, sehingga nanti di bawah metode try atau setelah try kita akan menambahkan sebuah catch ya, yang mana catch itu berfungsi untuk menangkal atau menangkap program yang berpotensi error tadi dari try dan melakukan pencegahan agar program tersebut tidak error. Itu adalah fungsi dari try and catch. Nah, seperti itu. Di dalam try kita akan masukkan if ya. If itu adalah percabangan sesuai yang ada di modul kita ini, yaitu tujuannya dapat menggunakan percabangan ya. If itu merupakan percabangan ya di program C# ini, yang mana di sini kan kita masukkan if txt tegangan. Nah, di sini kan belum ada. Mengapa belum ada? Karena di bagian desain ini belum kita alamatkan, belum kita beri nama. Setiap GUI, setiap objek, setiap menu yang ada di form itu wajib kita beri nama terlebih dahulu agar kita enak saat menghubungkannya, saat mengalamatkannya di programnya nanti. Contohnya seperti ini, di bagian text box tegangan yang awalnya namanya berupa text box 1, kita ubah menjadi txt tegangan, seperti itu. Nah, bagaimana dengan R1? Sama, kita beri nama menjadi txt R1. Kemudian bagaimana dengan R2? Sama juga, txt R2, seperti itu. Nah, di bagian input outputnya sama juga. Di sini name-nya kan masih text box 6 nih. Kita ubah jadi txt, kemudian arus, kemudian
R1 itu untuk output arus R1 ya. Untuk output arus R2 sama juga, yaitu TXT arus R2. Nah, coba kita masukkan di main programnya ya. Kita lanjutkan di if txt tegangan, nah ini sudah muncul ya, txt tegangan dot text ya. Mengapa dot text? Karena di bagian desainnya tadi kan berupa teks ya, sama dengan petik dua atas. Mengapa? Karena nantinya di bagian desain ini akan muncul atau akan kita isikan angka tegangan yang ingin kita perhitungkan. Maka di sini ada petik 2 ya, itu maksudnya isinya dari angka yang akan kita masukkan nanti. Kemudian kita bikin sebuah logika OR, yang mana di bahasa C# ini OR disimbolkan dengan garis tegak 2 seperti ini. Mengapa OR? Ya karena nanti akan ada angka-angka yang kita masukkan di text box tegangan, text box R1. Nah, yang mana angka-angka ini tidak lengkap atau tidak semuanya dimasukkan juga nggak masalah, karena tidak menggunakan gerbang N. Itulah kelebihan atau kegunaan dari gerbang OR. Jadi walaupun hanya satu input yang dimasukkan, dia tetap bisa melakukan perhitungan. Setelah itu kita masukkan juga txt R1-nya ya, itu yang ada di sini nanti, yang ada di text box R1. txt R1 sama juga itu dot text, kemudian sama dengan petik 2. Kita bikin lagi OR lagi, txt R2 dot text sama dengan petik 2. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita buka kurung kurawal if. Di dalam if itu nanti akan menampilkan sebuah notif ya. Jadi if jika txt tegangannya sekian, kemudian R1-nya sekian, R2-nya sekian, nanti akan ada notifikasi apa? Jika misalkan tidak diisi ya, if tegangannya nggak diisi, R1-nya nggak diisi, R2-nya nggak diisi, tapi tetap dicoba running kan, maka nanti akan muncul sebuah notifikasi nilai tegangan tidak boleh kosong gitu. Cara memunculkan notifikasinya bagaimana? Kita pakai sebuah message box nih, seperti ini, message box dot show ya. Show artinya menampilkan ya. Nih, buka tutup kurung, ketik petik 2 ya, kemudian nilai tegangan, kemudian R1 dan R2 tidak boleh kosong seperti ini. Inilah nanti notifikasi yang akan ditampilkan oleh form kita ya, jika angka inputannya kosong. Nah, atau error seperti ini yang akan ditampilkan nanti. Kemudian kita ketik koma, message box button OK, message box button OK, koma lagi, message box icon. Nih, kita pastikan memilih menu yang ada di bawah ini. Jika belum ketemu, kita scroll icon dot warning. Mengapa dot warning? Ya karena ini kan notifikasi peringatan ya, message box yang berupa notifikasi peringatan karena ada inputan yang tidak diisi. Nah, kemudian kita, karena ini percabangan if,
kita bikin juga else-nya. Else buka tutup kurung seperti ini, yang mana jika tegangannya terisi, R1-nya nanti terisi, R2-nya nanti terisi, dia akan menjalankan yang bagian else-nya. Nah, yang bagian else-nya itu nanti berisi apa? Berisi sebuah perhitungan dari angka-angka yang kita masukkan. Bagaimana caranya? Ya, kita klikkan V, nih V yang bagian atas ini yang tipe datanya double tadi. V sama dengan, kita klik convert to double. Ya, mengapa V-nya kita convert ke double? Supaya nanti seluruh tipe datanya itu sama, serentak, yaitu double, agar bisa dilakukan perhitungan. Convert dot to double, buka tutup kurung, kemudian txt tegangan, ya, txt tegangan, karena kan V kan tegangan kan, txt tegangan dot text, seperti itu. Nah, jadi nanti nilai inputan dari txt tegangan ini, ya, yang nanti itu dia berupa V, akan dikonvert ke tipe data double dulu sebelum dilakukan perhitungan, agar mudah melakukan perhitungannya jika tipe data V, R1 dan R2 sama-sama double. Bagaimana dengan R1? Nah, untuk R1 sama juga, kita convert juga ke double. Nah, kita buka tutup kurung, kita isi juga txt R1. Mengapa? Ya karena R1 ini kan merupakan isian angka atau angka yang diisikan dari txt r1.text. Nah, untuk R2-nya sama juga, kita convert dot to double, buka tutup kurung, txt r2.text, seperti itu. Teksnya jangan lupa pakai T besar ya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Setelah melakukan convert, selanjutnya kita beri dulu penamaan di yang bagian rangkaian ini. Kan yang rangkaian ini tadi belum kita beri nama nih. Nah, yang rangkaian seri ini kita ubah namanya, yang mana di properties kan masih radio button 1. Nah, kita beri nama jadi RB, beri nama menjadi RB seri. Ya, RB itu singkatan ya, yang artinya radio button. Yang paralel gimana? Yang paralel nanti bisa juga kita beri nama sebagai RB paralel, seperti itu. Di sini radio button 2-nya kita ubah jadi RB paralel. Nah, yang menu gandakan tegangan gimana? Kita ubah juga namanya agar enak nanti pemanggilan di main programnya. Kita beri nama menjadi CB ganda. Kita singkat saja karena ini checkbox ya, jadi kita singkat jadi CB ganda, seperti ini. Nah, lanjut kita ke main program, kita tambahkan percabangan if lagi. If buka tutup kurung CB ganda. Nah, maksudnya di sini apa? Maksudnya ketika nanti CB gandanya diklik,
nih gandakan tegangan ini diklik, maka V-nya, yang mana V itu adalah tegangan, akan dikali dengan 2. Itu yang dimaksud dengan gandakan tegangan. Kemudian kita bikin if lagi. If RB seri, nah yang ini RB seri. Nah, yang mana jika yang kita pilih di sini adalah nih rangkaian seri, maka program yang akan dijalankan adalah program perhitungan untuk rangkaian seri sesuai rumus rangkaian seri. Bagaimana caranya? Yaitu kita buat buka dan tutup kurung kurawal, ya. Kita masukkan rumus untuk rangkaian seri, yang mana rumus untuk rangkaian seri itu RT atau R totalnya sama dengan R1 ditambah dengan R2, seperti itu. Jangan lupa titik komanya. Nah, kemudian txt kita ketikkan txt arus R1 nih, txt arus R1 yang ini ya. txt arus R1.text txt arus.text sama dengan txt arus R2 .text juga kan. Kemudian sama dengan, nah rumusnya, rumus untuk mencari arus ya, arus di R1 ataupun arus di R2 itu adalah sama. Rumusnya apa? Yaitu tegangan, yang mana tegangan adalah V dibagi dengan R total, yang mana R total adalah RT, seperti itu. Jadi nanti sama rumusnya, ketemu nih dari pembagian V dibagi RT, akan dapatlah nilai dari arus R2 nya, nilai dari arus R1 nya. Nah, kemudian dot toString buka tutup kurung petik 2 F. Mengapa di sini kita menggunakan fitur dot toString? Karena untuk mengkonversi hasil perhitungannya nanti ke bilangan desimal. Ya, jadi hasilnya itu konstan, stabil, tetap di desimal. Dan mengapa di sini ada F di dalam buka tutup kurung? F itu artinya nanti ada bisa menampilkan 2 angka di belakang koma. Misalkan kita ketik F1, maka 1 angka di belakang koma. F3, 3 angka di belakang koma. Dan jika F saja, itu berarti 2 angka di belakang koma. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, setelah program if-nya ini selesai, kita bikin lagi percabangan selanjutnya, yaitu else. Program percabangan else-nya. Nah, apabila kan if tadi RB seri terpilih, maka program perhitungan ini yang dirunningkan. Jika RB seri tidak terpilih, maka program apa yang dirunningkan? Nah, di dalam else inilah kita isikan untuk program menghitung paralelnya, jika yang dipilih nanti adalah paralel. Seperti apa? Ya, seperti rumus rangkaian paralel, yang mana rumus dari R totalnya itu R total atau RT sama dengan buka tutup kurung R1 ditambah R2 R1 dikali R2, seperti ini. Kemudian dibagi R1 ditambah R2. Nah, sesuai rumus dari rangkaian paralel. Ini untuk rumus R totalnya ya, yaitu R1 dikali R2, kemudian R1 ditambah
R2. Kemudian apalagi? Ya sama, kita masukkan rumus untuk mencari R1 dan juga mencari arus di R2. Kita ketikkan txt arus R1 dot text sama dengan rumus mencari arus di R1 untuk tegangan paralel gimana? Sama saja rumusnya, V dibagi R1. Nah, nanti dapat tuh nilai arus yang ada di R1. Seperti biasa, agar outputnya itu stabil di desimal ya, kita tambahkan lah menu to string atau fitur to string buka tutup kurung F ya, agar dia stabil di desimal dan menampilkan 2 angka di belakang koma. Nah, jangan lupa untuk rumus pencari arus di R2, txt arus R2 dot text sama dengan V dibagi R2 seperti itu, dot to string buka tutup kurung F seperti ini. Nah, percabangan if else nya selesai nih. Kita lanjutkan dengan catch-nya. Tadi kan ada try. Nah, temannya try apa? Temannya try catch. Mengapa ada catch? Ya karena try kan menyimpan program-program yang berfungsi untuk error. Nah, untuk menangkal errornya pakai apa? Pakai catch. Ya, dimana di catch-nya itu akan kita tampilkan notifikasi berupa periksa lagi inputan Anda jika inputan Anda salah, atau notifikasi error. Seperti biasa, kita menggunakan menu message box lagi. Message box dot show ya, show artinya menampilkan. Message box dot show buka tutup kurung. Nah, kita ketikkanlah kata-kata yang mau kita tampilkan. Periksa lagi inputan Anda seperti ini. Nah, atau notifikasinya bisa error seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan message box button OK, koma, message box icon. Kita scroll ke bawah jika belum nemu. Message box icon warning. Yang ini karena kan peringatan kan, jadi warning. Nah, setelah program catch-nya selesai, kita coba periksa lagi program kita terlebih dahulu sebelum kita running. Apakah ada program yang masih salah, masih error, masih ada underscore atau tanda garis berwarna merah? Itu artinya program kita belum sempurna ya, harus dipoles-poles lagi seperti itu. Nah, di sini dari yang saya lihat programnya tidak ada masalah. Nah, bagaimana dengan bagian desain ya, bagian GUI-nya? Di sini juga tampaknya sudah rapi semua ya. Jadi dengan percaya diri kita bisa melakukan running programnya. Kita klik start yang bagian ini. Nah, kita tunggu saja programnya running. Ini kita klik yes. Nah, jikalau program sudah running, dia akan muncul tampilan seperti ini, form menghitung arus. Nah, di sini kan arus R2-nya di sini tampak kurang rapi ya, terlalu menggeser ke kanan. Ini kita rapikan dulu. Nah, kita rapikan dulu. Kemudian kita start lagi. Nah, sembari menunggu,
sembari menunggu, kita lihat yang ada di modul, angka berapa yang kita disuruh untuk mengisikan. Di sini kita disuruh mengisikan tegangannya 10, R1 100, R2 200, kemudian rangkaian yang dipilih adalah rangkaian paralel ya. Oke, kita ketikkan angkanya, kita masukkan angkanya. Di sini tegangannya 10, R1-nya 100, R2-nya 200. Rangkaiannya kita pilih paralel, kemudian kita klik hitung seperti itu. Nah, di sini tidak bisa, berarti ada program kita yang masih error. Di sini kita buka bagian box errornya. Oke, sebelum melakukan running program, kita cek dulu di main program kita apakah ada bagian-bagian yang error atau masih ada garis atau underscore berwarna merah. Nah, yang mana itu nanti akan menyebabkan programnya tidak bisa dijalankan atau tidak bisa running ya. Kita cek dulu satu persatu secara teliti, secara perlahan, apakah ada program kita yang masih error. Jika tidak ada, maka kita lanjut ke desainnya. Apakah ada GUI, tombol-tombol yang masih terlihat tidak rapi, ya, tidak tertata dengan baik, kita rapikan dulu. Yang masih tidak rata, kita geser. Nah, jika sudah percaya diri bahwa program ini sudah sempurna, kita bisa klik start ya pada bagian atas ini untuk merunning programnya. Nah, ini masih loading ya. Nah, kita start, maka akan muncul seperti ini. Kita lihat di modul kita. Nah, kita lihat di modul. Di sini kita disuruh memasukkan angka 10 untuk tegangan, 100 untuk R1, 200 untuk R2. Kemudian rangkaian yang kita pilih adalah rangkaian paralel. Kita coba di program kita. Kita coba di program kita ya. Nah, kita coba di program kita. Tegangannya 10, R1-nya 100, R2-nya 200. Kemudian rangkaiannya paralel. Kemudian kita melakukan hitung. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi arus R1-nya itu menjadi 0,10 ampere dan arus R2-nya 0,05 ampere. Apakah betul? Kita cek di modul. Iya, ternyata betul. Jadi di sini sudah sesuai ya dengan praktikum yang ada di modul. Tegangannya sesuai, kemudian outputnya di sini sesuai semua. Nah, jadi itulah demonstrasi praktikum 2 matkul pemrograman berbasis komputer yang telah saya sampaikan, yang telah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat. Saya Fahmi Zalata Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.